Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar. Di sini saya akan mengajarkan materi mengenai mesin bubut konvensional. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas kepada Dari Dinan. Silahkan untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai melakukan, baiknya kita berdoa dan mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih kepada Dari Dinan. Langsung saja kita mulai kepada materinya ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya saya akan absen dulu untuk yang pertama itu Dari Dinan hadir. Hadir. Pak Ik Hadir Pak. Imam Adin Hadir. Naufal Aryo Hadir Pak. Talita Marcella hadir gak? Hadir Pak. Wilda Wilda terkendala jaringan mungkin ya. Baik, sebelumnya sebelum saya menjelaskan apa itu mengenai mesin bubut, kalian ada yang udah tahu belum apa itu mesin bubut? Belum Pak. Belum. Baik. Next dude. Nah, sebelum menjelaskan itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih jenis-jenis dari mesin bubut itu, prinsip kerjanya, komponen utama dan fungsinya, dan prosedur ketika kita melaksanakan praktikum pada mesin bubut. Lanjut pada operator. Nah, kalian kan tadi belum tahu ya apa itu mesin bubut. Nah, mesin bubut itu merupakan yang biasa kita kenal dengan sebutan LED atau turning machine. Mesin bubut merupakan suatu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk membentuk benda kerja yang berbentuk silindris dengan prinsip gerakan utamanya adalah perputaran benda kerja dan gerak makan oleh alat potong. Alat potong itu bisa berupa pahat ataupun yang lain dengan cara melintang maupun membujur terhadap benda kerja tersebut. Nah, selanjutnya. Nah, di sini ada prinsip kerja dari mesin bubut tersebut. Prinsip kerjanya yaitu pada gerakan berputar atau rotasi benda kerja inilah yang menyebabkan terjadinya penyayatan terhadap benda kerja oleh alat potong atau cutting tool. Nah, pada pembubutan biasanya kita menggunakan pahat. Untuk mengawali proses kerja pembubutan, benda kerja yang akan dikerjakan harus dipasang terlebih dahulu pada cak pencekam atau pada kepala tetap yang terpasang pada spindle mesin. Boleh dilanjut? Nah, ini ya untuk gambar dari kepala tetap atau caknya. Maaf, kita karena belum bisa praktek langsung ke lab, jadi saya hanya bisa menampilkan gambarnya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya. Nah, untuk pada mesin bubut itu ada komponen-komponen utamanya. Sebelumnya kalian memang karena kan belum tahu ya apa itu mesin bubut. Yang pertama itu ada kepala tetap. Yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, kepala tetap yaitu tempat di mana benda yang akan kita bubut atau kita kerjakan disimpan gitu. Nah, selanjutnya ada kepala lepas. Ada kepala lepas itu yang nanti akan dijelaskan. Boleh lanjut aja dulu biar kita melihat gambarnya. Nah, nih di sini ada untuk kepala tetap ada terlihat ya di gambar. Kemudian ada kepala lepas. Kepala lepas itu biasa untuk senter putar atau senter drill atau untuk menyimpan mata bor dan lain-lain.
Selanjutnya ada eretan utama. Eretan utama yaitu tempat kita menyimpan alat potong. Untuk kita menggerakkan ada eretan melintang atau membujur tadi. Selanjutnya ada alas atau meja, yaitu tempat kita menyimpan mesin bubutnya. Selanjutnya, nah, di sini ada dari prosedur keselamatan. Nah, di sini itu terdiri dari 3 tahap prosedur keselamatan. Yang pertama, ada persiapan sebelum praktikum. Nah, yang ke-1 itu pada tahap persiapan sebelum praktikum itu ada yang namanya mengenali mesin. Mengenali mesin itu maksudnya kita tuh harus mempelajari dari fungsi dan cara kerja setiap komponen pada mesin tersebut. Nah, kemudian memastikan memahami manual mesin dan instruksi dari instruktur atau teknisi atau dari saya nanti bila kita praktikum. Kemudian kita harus menggunakan APD. APD itu alat pelindung diri. Kalian ada yang tahu nggak untuk melaksanakan praktikum ini APD-nya apa aja yang kita gunakan? Izin menjawab, Pak. Baik, Pak Ik, silahkan. Sepengetahuan saya, APD yang digunakan saat membubut itu kacamata safety, safety shoes. Itu saja sih, Pak. Sepengetahuan saya, mungkin ada yang kurang. Itu sudah cukup ya, baik. Namun ada juga tambahan, yaitu kita menggunakan pakaian kerja. Pakaian kerja yang kita gunakan yang tidak longgar untuk mencegah tersangkut pada bagian yang bergerak pada mesin bubut. Gitu. Selanjutnya ada sarung tangan bila perlu. Nah, kemudian selanjutnya ada pemeriksaan mesin. Mengapa kita harus melakukan pemeriksaan mesin? Ya, karena sebelum kita praktikum kan kita menghindari kecelakaan. Nah, kelengkapan mesin seperti cak, tool post, dan kunci cak itu juga harus diperhatikan agar berjalan lancar pada saat praktikum. Kemudian ada pemeriksaan benda kerja dan alat potong. Pastikan benda kerja terpasang dengan kokoh pada cak dan juga senter. Kemudian gunakan alat potong yang sesuai dan dalam kondisi tajam untuk mengurangi risiko kecelakaan. Selanjutnya, untuk prosedur keselamatan saat mengoperasikan mesin bubut, yang pertama itu kita harus memastikan area kerja. Pastikan area kerja bersih dari benda asing seperti alat-alat yang tidak akan kita gunakan. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, untuk kunci cak, jangan sampai menempel pada cak, karena bila menempel itu dapat menyebabkan kecelakaan. Kemudian jauhkan tangan dan benda lain dari bagian mesin yang berputar seperti cak. Kemudian pengaturan mesin. Pastikan kecepatan mesin sesuai dengan jenis material dan alat potong yang digunakan. Periksa kelurusan benda kerja sebelum mesin dijalankan. Pastikan benda kerja itu kalian sudah senter gitu dengan senter putar, bisa untuk mengeceknya agar ketika melakukan pembubutan itu hasilnya bagus gitu. Kemudian selama mengoperasikan mesin, hindari mengoperasikan mesin tanpa pengawasan. Jangan mencoba mengukur atau memegang benda kerja saat mesin sedang berjalan atau sedang berputar spindle-nya. Nah, ini yang terpenting, ini jangan meninggalkan mesin dalam keadaan menyala tanpa pengawasan. Pastikan mesin itu kalian awasi ketika pengerjaan itu, jangan ditinggalkan pada saat mesin masih menyala atau berputar. Kemudian jaga posisi tubuh. Berdirilah pada posisi aman, tidak terlalu dekat dengan benda ataupun dengan mesin bagian mesin yang berputar. Jangan membungkuk terlalu rendah atau terlalu dekat dengan mesin. Untuk penggunaan coolant, kalian harus gunakan cairan pendingin dengan hati-hati guna mencegah percikan mengenai tubuh atau mata kalian. Nah, meskipun kalian sudah menggunakan APD seperti kacamata safety, kalian juga masih memiliki potensi untuk terkena dari total bubutan. Kemudian prosedur setelah praktikum,
Yang pertama itu pasti mematikan mesin dengan benar. Kan harus memastikan mesin dimatikan dan menunggu sampai spindle benar-benar berhenti sebelum melepas benda kerja atau alat potong. Kemudian matikan suplai daya listrik. Yang kedua itu membersihkan mesin. Bersihkan serpihan logam seperti tatal yang tadi saya sampaikan, menggunakan kuas atau alat bantu. Jangan pernah menggunakan tangan karena itu tajam, berpotensi melukai tangan. Pastikan semua komponen mesin kembali dalam kondisi rapi. Seperti sebelum kalian praktikum, kan mesin juga dalam kondisi rapi, bersih. Nah, setelah praktikum juga, kondisi mesin harus dalam kondisi bersih dan rapi. Kemudian merapikan area kerja, alat potong, kunci cak, dan benda kerja di tempat yang telah disediakan. Simpan kembali semuanya pada tempat sebelumnya. Pastikan area kerja bersih dari kotoran atau bahan yang bisa menyebabkan bahaya. Selanjutnya, nah, ini ada larangan yang harus diperhatikan ketika kalian melaksanakan praktikum. Yang pertama, jangan menggunakan mesin jika belum memahami prosedur operasinya, karena kalau salah-salah kalian mengoperasikan, bisa-bisa bukan hanya mesin yang rusak, tapi kalian juga bisa celaka. Selanjutnya, jangan memakai perhiasan, cincin, kalung, jam tangan, dan sebagainya ketika kalian melaksanakan praktikum. Jangan berbicara atau bercanda selama mengoperasikan mesin. Kemudian jangan memaksakan mesin bekerja melebihi kapasitasnya. Nanti kan kalian akan belajar teori selanjutnya mengenai perhitungan kecepatan putaran mesin, kecepatan pemakanan, dan lain-lain. Nah, itu kalian harus menerapkannya ketika praktikum agar menjaga keselamatan kalian juga. Nah, kemudian hindari penggunaan sarung tangan saat menangani benda kerja kecil yang membutuhkan presisi tinggi. Itu karena akan mengganggu gitu pada saat melakukan pengecekan menggunakan alat ukur, mengurangi kepresisiannya. Selanjutnya, nah, sekian ya pemateri penyampaian pembelajaran hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Baik, silakan Pak I. Kalau tatal tuh apa ya, Pak? Oh ya, maaf. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin beda tempat, beda bahasa. Jadi tatal itu serpihan logam yang ketika dibubut itu kan ada yang terbuang tuh. Nah, itu namanya tatal kalau saya menyebutnya biasanya gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Untuk yang lain apakah ada pertanyaan lagi? Atau ada yang minta dijelaskan ulang? Aman, Pak. Pak, boleh bertanya lagi nggak, Pak? Boleh, silakan. Kalau mesin bubut tuh dipakainya tuh buat logam aja atau bisa yang lain, Pak? Kayak misalkan contohnya tuh kayu atau apa gitu, Pak? Oh, baik. Sebenarnya bisa untuk penggunaan kayu juga bisa ataupun plastik. Nah, itu bisa. Hanya perbedaannya itu ada di cutting tool-nya gitu. Bisa digunakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin tidak ada ya. Baik, sekian saja untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf bila saya ada kesalahan. Sebelum ditutup, kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Ya, sebelum mengakhiri kelas, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dan dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini telah selesai berjalan dengan lancar. Mohon maaf tidak bisa bertemu dengan tatap muka, masih menggunakan Google Meet ya. Sekian yang dapat Bapak sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak. Masih Pak. Ya,